syukur dan puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu di sekolah minggu. Walaupun masih secara online, tapi kita bersuka cita, kita masih semangat, masih sehat ya. Amin. Semangat ya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau saat teduh dulu ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini, hari Minggu yang cerah, yang indah, hari yang baru, yang sudah Tuhan sediakan buat kami semua anak-anak sekolah minggu bersama kakak-kakak sekolah minggu. Kami boleh berkumpul di rumah kami bersama keluarga kami dengan badan yang sehat, dengan sukacita. Itu semua karena belas kasih dan pertolongan Tuhan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan di tengah situasi yang sulit ini, di mana kami masih merasakan adanya pandemi, tapi kami bersyukur pemeliharaan Tuhan buat kami semuanya begitu sempurna. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati sekolah minggu kami, biar Tuhan membuka hati dan pikiran kami semua, supaya kami mengerti dan terlebih menjadi pelaku akan firman-Mu. Berkati Kak Manda dan I Desi di sini, biar juga boleh menjadi berkat bagi saluran untuk adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sebelumnya mau nyanyi Mars Sekolah Minggu. Semuanya berdiri, oke. Semangat ya Kak Manda. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan menyanyikan lagu Yesus Kami Puja. Bisa semua ya? Semuanya masih berdiri. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri
sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, sekali lagi. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku, pada Yesus kehidupanku. Pom 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 pom, sekali lagi. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku, pada Yesus kehidupanku. Oke. Beri kemuliaan Tuhan. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya boleh duduk, lipat tangannya, jangan lihat kiri kanan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, dan sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Evi. Juga sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, biarlah melalui persembahan ini boleh menjadi berkat untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami dan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita nyanyikan persembahan kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup
oleh Kak Agus. Kita duduk kembali ya. Kita akan bernyanyi dari Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Kubuka hatiku untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah hati kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Agus. Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Sekalipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi adik-adik tetap beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Apalagi sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita akan berdoa ya, supaya Tuhan menolong, Tuhan memimpin kita, memberikan hikmat dan juga hati yang baik untuk mendengar firman Tuhan. Yuk, Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kami untuk mengerti, memahami firman yang akan kami dengarkan bersama saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, adik-adik, Kak Agus punya sesuatu. Ada yang tahu? Iya, apa coba? Buah tomat. Nah, kok Kak Agus bawa buah tomat ya? Nah, kira-kira cerita apa nih? Kok ada tomat? Nah, lihat. Kalau dibelah, tomat ini bijinya kecil. Bijinya kecil ya, Dek ya. Yang putih ini kecil. Satu biji ini kalau bertumbuh menjadi tanaman yang subur, wow, dia akan menghasilkan banyak buah tomat seperti ini. Ya, nah di dalam Alkitab ada juga adik-adik cerita tentang seorang penabur. Penabur itu apa? Penabur itu seorang yang akan menanam tanaman. Ya, nah kita buka dulu tapi ya Alkitabnya yuk. Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita baca ya. Matius 13 ayat 1 sampai yang ke-9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, ceritanya apa tadi? Ya, ada seorang penabur yang menaburkan benihnya. Ya, benihnya ada yang jatuh ke tanah yang berbatu. Lalu ada yang jatuh ke tanah yang penuh dengan semak duri. Lalu ada lagi apa? Yang jatuh ke tanah yang keras, tanah di pinggir jalan. Lalu yang terakhir jatuh di tanah yang subur. Nah, adik-adik, untuk menghasilkan tanaman yang subur sehingga berbuah dengan lebat, berbuah dengan baik, tentu dibutuhkan tanah yang subur. Kalau tanahnya nggak subur, pasti tidak akan bertumbuh dengan baik, ya kan? Tadi coba tanah yang berbatu, gimana? Tumbuh tapi kerdil, ya kan? Dan tidak akan menghasilkan buah. Lalu yang di semak duri juga demikian, rumputnya banyak sehingga makanan untuk tanaman itu habis dimakan oleh rumput-rumput, oleh duri-duri, tanaman tumbuh-tumbuhan duri yang lain, sehingga tergencet tanamannya, lama-lama juga mati. Apalagi yang jatuh di tanah yang berbatu, tanah di pinggir jalan. Adik-adik tahu kan, namanya jalan itu kan tempat orang lewat, diinjaki terus kan, sehingga tanahnya waktu ditanami tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, tetapi di tanah yang subur, tanah itu yang subur penuh dengan kompos ya, maka biji itu akan tumbuh. Setelah biji itu tumbuh dengan subur lalu menghasilkan buah yang lebat. Nah, apa sih maksudnya cerita ini Kak Agus? Ya, cerita ini adalah cerita tentang firman Tuhan. Siapakah penabur yang di sini dimaksudkan? Penabur adalah Tuhan. Tuhan memberikan firman dan benih itu adalah firman. Lalu tanah, tadi ada 4 macam tanah. Tanah itu adalah hati kita atau diri kita. Ya, jadi ketika firman disampaikan, sikap hati seperti apa? Apakah hati kita mau seperti tanah yang berbatu? Atau mau seperti tanah yang ditumbuhi semak duri? Atau tanah yang di pinggir jalan yang diinjak-injak orang? Atau mau menjadi tanah yang subur? Nah, ya kan? Firman Tuhan disampaikan, sikap hati kita mau seperti apa? Itu yang paling penting adik-adik. Ya, kita akan perhatikan yuk satu-satu. Yang pertama adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi biji yang pertama itu jatuh ke tanah yang di pinggir jalan. Kalau di tanah di pinggir jalan diinjak orang. Kalau tidak diinjak orang, ada binatang-binatang pemangsa biji-bijian, bisa itu burung, bisa itu ayam dan sebagainya, memakan itu sehingga tidak bertumbuh. Lalu tanah yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanah tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu. Banyaklah batunya dibanding tanahnya. Sehingga dia tumbuh tapi sebentar. Waktu ada matahari, kena sinar matahari, mati dia layu. Kenapa? Karena tanahnya dikit, batunya lebih banyak. Lalu tanah yang ketiga apa adik-adik?
Lalu tanah yang ketiga sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, ya kan? Tadi Kak Agus sudah ceritakan kan? Jatuh di tengah-tengah semak duri. Semak durinya lebih besar, tumbuhnya lebih cepat. Sehingga biji tadi lama-lama mati, dihimpit oleh tumbuhan duri tadi. Lalu yang keempat adalah sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Tanah yang baik itu tanah yang subur. Nah, begitu adik-adik. Itulah jenis tanah. Nah, adik-adik, cerita ini kita belajar apa? Kita belajar apa? Yuk. Kan tadi sudah disampaikan. Siapakah penabur itu? Penabur itu adalah Tuhan Yesus. Lalu apakah benih itu? Benih itu adalah firman Tuhan. Nah, lalu apakah tanah itu? Tanah adalah hati kita. Nah, dari cerita ini kita belajar apa? Yang pertama kita mau belajar. Tuhan Yesus sedih kalau ketika cerita firman Tuhan disampaikan, anak-anak tidak mau mendengarnya. Malah main sana main sini. Walaupun secara online harus tetap memperhatikan ya. Tuhan sedih. Itu seperti tanah yang ditanam di tepi jalan. Tanahnya keras. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, firman itu tidak sampai. Lalu yang kedua apa? Tuhan Yesus sedih. Kalau anak-anak mendengar cerita firman Tuhan, mendengarnya sebentar. Lalu melupakan. Sibuk dengan kegiatan yang lain, nonton TikTok, nonton YouTube, main game dan sebagainya. Apalagi ibadah online, kesempatan ya, alasannya ibadah online. Padahal pikirannya kemana-mana, mau main TikTok online dan sebagainya. Nah, Tuhan sedih. Anak yang seperti ini berarti hatinya seperti tanah yang berbatu. Tanahnya tipis, sebentar mendengar cerita firman, tapi habis itu lupa lagi. Lalu yang ketiga apa? Tuhan Yesus juga sedih kalau ketika cerita firman Tuhan disampaikan, anak-anak mendengarnya sebentar, semangat mendengarkannya, tetapi tetap melakukan hal-hal yang berdosa. Walaupun sudah dengar cerita firman Tuhan, tetap berbohong. Walaupun sudah dengar cerita firman Tuhan, tetap melawan mama papa. Walaupun sudah dengar cerita firman Tuhan, tetap nggak mau baca firman, tetap nggak mau berdoa. Tuhan sedih adik-adik. Tuhan mau kita mengalami perubahan atau pertobatan. Nah, orang yang seperti ini berarti hatinya seperti tanah yang berduri, yang ditumbuhi semak duri. Lalu yang keempat, kita mau belajar apa? Tuhan sangat senang dengan anak yang ketika firman Tuhan disampaikan, telinganya dipasang dengan baik, hatinya dibuka lebar, diperhatikan dengan sungguh-sungguh cerita firman itu, dan dilakukan dalam kehidupannya. Yang kemarin berbohong sudah berhenti, tidak lakukan lagi. Kemarin melawan mama papanya, berhenti, tidak dilakukan lagi. Nah, orang yang seperti inilah yang disenangi Tuhan, yang hatinya seperti tanah yang subur, sehingga firman itu akan berbuah, buahnya menjadi buah yang banyak ya. Bahkan Tuhan ngomong berlipat kali ganda. Nah, adik-adik, dari cerita ini yuk kita belajar sama-sama. Kita melakukan firman sehingga hati kita seperti tanah yang subur. Ketika firman Tuhan disampaikan, sekalipun ibadah sekolah minggu secara online, kita memperhatikan dengan baik, kita mendengar dengan baik, menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh dan bertobat melakukan firman itu ya. Nah, itu cerita firman kita hari ini. Anak-anak melakukan firman itu, Kak Agus juga melakukannya. Kita sama-sama diberkati karena kita mau melakukan firman Tuhan ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubahkan kami dan mampukan kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan cerita
yang dibawakan oleh Kak Agus ya. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus menjadi tanah yang subur. Kalau tanah yang subur berarti berbuahnya banyak, lebat, bertumbuh, menjadi berkat buat banyak orang ya. Amin. Oke, kita sekarang akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri ya. Kita mau doa syafaat, terus doa Bapa kami, terus penutup. Ya. Oke, kita mau doa syafaat. Kita berdoa di tangan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh benar, sungguh ajaib karya Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini, di mana kami semua Tuhan sertai, baik yang di rumah maupun di tempat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk pandemi yang sedang berlangsung, yang kami sedang hadapi saat ini. Tuhan tolong, mari Tuhan mampukan kami supaya kami bisa menjaga kesehatan kami, supaya kami bisa sehat dan bisa kembali seperti normal lagi ya Tuhan. Kami bisa bertemu dengan kawan-kawan kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami yang ada di rumah, berilah kesehatan, berkati kedua orang tua kami, berkati setiap pekerjaan dan segala usaha mereka Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah online. Tuhan, mari Tuhan juga bantu, Tuhan tolong, di mana kami belajar dari rumah. Kiranya Tuhan mampukan kami juga, berikan kami hikmat kepintaran supaya kami bisa mengerjakan setiap soal, setiap pelajaran yang kami akan kerjakan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, di mana hari ini dalam pelayanannya. Terima kasih untuk Tuhan mampukan kami semua yang turut ambil bagian hari ini. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau pagari kami dengan benteng suka sorgawi Tuhan, supaya kami sehat-sehat selalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa serta mengucap syukur. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa Dedek.